لله الذي طهر قلوبنا بنور الإيمان وشرفنا ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجنا من الظلمات إلى الأنوار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Marilah kita selalu dan senantiasa berupaya untuk melakukan ketaatan yang terbaik kepada Allah sebagai bentuk dan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Sesungguhnya dan sejatinya syukur terbaik adalah bagaimana kita mampu menggunakan rangkaian warna dan juga seluruh daripada anugerah nikmat untuk melakukan ibadah ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, bersama dengan orang-orang yang mulia, mendapatkan kucuran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah wa hafizakumullah. Sebuah budaya yang sangat-sangat baik yang telah ditorehkan oleh mereka orang-orang mulia, para ulama, para salaf kita, bahwa setelah melakukan siap di bulan suci Ramadan, kita melakukan sholat Idul Fitri dan lalu bergegas untuk mengunjungi saudara, teman, dan juga handetolan, satu dengan yang lain saling berkunjung, adalah merupakan satu budaya yang ternyata ini merupakan pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Pesan itu adalah bahwa mereka orang-orang yang melakukan silaturahim, anjang sana, dan mewujudkan ikrar mencintai saudaranya satu dengan yang lain karena Allah, lalu yang dikunjungi menyediakan beberapa makanan adalah untuk menghormat mereka orang yang datang, adalah respon positif atas tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang itu bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqulu", bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haqqan 'ala mahabbati", dalam satu riwayat wajibat mahabbati, wajib mendapatkan cintaku kepada Allah. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan wajib mendapatkan cintaku. Akan aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan secinta-cintanya. Siapa mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah lil mutazabirina dia, untuk mereka orang saling mengunjungi karena aku Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka orang yang saling datang mendatangi saudaranya, mendatangi tetangganya, mendatangi handetolannya, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang melakukannya atas dasar karena Allah, di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah, maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah melakukan itu, mengunjungi satu dengan yang lain. Bahkan rumah-rumah yang tidak kita pernah masuki selain daripada ketika kita Syawwalan, ketika kita hari raya, kita
memasukinya, kita mendatanginya. Inilah luar biasanya ajaran Nabi Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawaran cinta yang tidak bisa kita tolak dari Allah Subhanahu wa taala. Saling berkunjung, mengunjungi satu dengan yang lain demi Allah dan karena Allah, di jalan Allah, respon positif atas tawaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walil mutahabbina dia, dan untuk mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut cinta itu juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hamba-hambanya itu sangat mulia dan sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu yalullah. Makhluk-makhluk ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala, membahasakan dengan bahasa yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya keluarga, tetapi makhluk Allah dibahasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang diakui menjadi keluarga Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbahum ila Allah, wa ahabbahum, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum liyadihi, yang bisa memberikan nilai manfaat kebaikan keberuntungan kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mencintai hamba Allah, orang-orang yang merasa dicintai pun merasa senang. Rasa senang itu merupakan satu pahala dan satu kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalul ibadah idkhalus surur. Sebaik-baik ibadah itu adalah memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain. Mencintai karena Allah adalah sesuatu perintah. Orang-orang yang dicintai karena Allah adalah merupakan pemberian kebahagiaan kepada mereka. Dan itu maka orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, malaikat jadi lagam manusia. Lalu kemudian ada hambaku yang ingin mengunjungi saudaranya. Coba kamu tanya untuk apa dia mendatangi saudaranya? Karena apa dia mendatangi saudaranya? Akhirnya malaikat ini menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian menemui hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin berkunjung kepada saudaranya. Ditanya, wahai hamba Allah, mau kemana? Aku mengunjungi saudara. Kenapakah kau mengunjungi saudara? Aku mengunjungi saudaraku karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saudaramu itu kaya lalu kau mengunjungi agar mendapatkan hartanya. Oh tidak. Bukankah saudaramu itu mempunyai kekuasaan lalu kau mendatanginya agar mendapatkan kekuasaan darinya? Oh tidak. Aku mendatanginya karena cinta kepadanya dan cintaku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan kepada hamba Allah, wahai hamba Allah, aku ini adalah malaikat. Aku disuruh dan diperintah oleh Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala ingin mengujimu untuk akan kau mendatangi saudaramu. Ketika engkau menjawab, engkau mendatangi saudaramu karena cinta kepada saudara dan karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudara, kita mengunjungi saudara, teman, handai tola, tetangga bukan karena apa? Karena ada rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah wajib dicintai oleh Allah. Cinta Allah tidak akan bisa ditolak untuknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, walil mutabadzilina dia, untuk mereka orang-orang yang saling memberi karena Allah, untuk mereka orang yang saling berkorban untuk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahui, saat kita mengunjungi saudara kita berkorban waktu, berkorban tenaga. Kalau jaraknya jauh berarti kita kehilangan katakanlah bensin, kehilangan uang, kehilangan kesempatan.
kita membuang kesempatan memberikan berkorban kemampuan kita, keluangan waktu kita, tenaga kita untuk mengunjungi saudara, untuk mendatangi saudara, memberikan yang terbaik kepada saudara, maka yang dikunjungi pun memberikan, masya Allah, penyambutan yang luar biasa. Ada minuman yang diberikan, ada makanan yang disiapkan, dan ketahui makanan-makanan hari raya itu makanan yang terbaik, makanan yang enak-enak, dikeluarkan demi untuk Allah, ridho Allah yang dia cari, dan hanya untuk mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang mengorbankan tenaganya, waktunya, bahkan hartanya, yang didatangi pun berkorban tenaganya, waktunya, dan juga hartanya, keduanya karena ingin memberi terbaik demi Allah dan karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, haqqa ta'ala mahabbati, wajib mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walil mutajalisina biya, untuk mereka orang yang saling duduk bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercengkrama, masya Allah, ketika silaturahim tidak langsung kembali, ngobrol demi untuk kebaikan, demi untuk kerukunan, demi untuk kebersamaan, karena Allah, mencari ridho Allah. Maka orang-orang yang melakukan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melakukan daripada perintah Allah dalam konsep yang berbeda, dalam nuansa budaya, maka budaya yang dicantolkan hukumnya kepada perintah Allah, tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan perilaku yang baik dan harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Kenapa? Karena kita tidak secara langsung telah mengaplikasikan perintah Allah, tuntunan Allah, syariat Allah dalam hidup di kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu riwayat yang saya ketenangkan kepada antum dan kalian semua. Suatu saat Nabi Muhammad SAW bersabda, la tadkhulul jannah, kalian selamanya tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tahabbu, sehingga kalian saling berkasih sayang satu dengan yang lain, sehingga kalian selalu memberikan perhatian kepada yang lain atas dasar cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ingin dikatakan sempurna imannya adalah saat mereka mampu menebarkan cinta dan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ya Allah, masukkan kita semua dalam kelompok orang-orang yang layak mendapatkan cinta Allah dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.